Saya seringkali memikirkan tentang kehidupan, khususnya kehidupan di akhir-akhir ini Bapak Ibu ya. Kehidupan yang mungkin sulit kita pahami, sulit kita mengerti, ribuan pertanyaan pun kita layangkan kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan persoalan ini aku hadapi? Rasa-rasanya saya tidak sanggup lagi Tuhan. Ini mungkin menjadi jeritan hati banyak orang hari ini. Kita mungkin memiliki jam doa yang panjang. Kita terus bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang terjadi dalam kehidupanku? Hampir segala sesuatu sudah aku lakukan. Tapi mengapa ya Tuhan, keadaan hidupku masih stuck seperti hari ini? Kalau aku melihat tetanggaku, temanku, banyak di antara mereka yang sudah lolos dari persoalan hidup mereka. Banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan jawaban. Paling tidak mereka sudah mengerti apa maksud Tuhan. Namun aku, saya, kami, jangankan jawaban. Saya masih belum mengerti apa yang Tuhan inginkan. Apa sih maksud Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi dalam hidupku? Bahkan kerap kali kita berada dalam kondisi dan posisi seperti itu Bapak Ibu. Seperti ayat yang akan saya bacakan malam hari ini. Yang terambil dari Mazmur 13 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebuah jeritan yang sangat real dari seorang pemazmur. Ia menanti-nantikan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan yang paling tidak berkata, tunggu dulu, sabar, sabar. Bapak Ibu, kebayang gak ya? Kalau kita lagi memanggil seseorang satu rumah dengan kita. Anda sebagai seorang suami memanggil istri Anda dengan berbagai macam jenis suara. Suara yang pelan, mama, sayang, gak ada respon. Lalu kemudian Anda menaikkan lagi intonasinya, mama, sayang, masih belum juga mendapatkan respon. Anda berteriak, mama, sayang. Dan itu pun juga belum mendapatkan respon. Kesel iya, bingung juga iya, berharap iya, tapi cemas juga iya. Ada ibu-ibu yang senang ya ketika suaminya ngorok ya. Rasa-rasanya ada irama yang menemani tidur malamnya. Namun ketika suaminya tidak ngorok sama sekali, itu mencemaskan. Waduh, kok nggak ngorok lagi? Disentuh, sentuh, sentuh. Ketika disentuh tidak ada jawaban, makin cemas. Gitu ya saudara. Nah, betapa senangnya kita ketika kita mendapatkan respon dari orang yang kita panggil, dari orang yang kita tanyakan gitu ya. Anda sebagai orang tua juga seringkali kan bertanya sama anak Anda. Anakku, maumu apa sih? Diam aja. Anakku, apa yang salah dari kami? Diam aja. Anakku, kamu kalau tamat SMA nanti mau kuliah kemana? Mau ambil jurusan apa? Nggak ada jawaban. Jawaban terserah papa, terserah mama nggak ada. Kadangkala kita bingung ya. Nah, Anda bayangkan situasi seperti ini yang dihadapi oleh pemazmur.
Pemazmur sudah berdoa, menjerit dengan suara yang rendah, suara yang lirih, suara yang agak kenceng, diiringi linangan air mata, diiringi tenaga yang sudah mulai habis dan lemas. Berapa lama lagi Tuhan? Ini berarti masanya panjang. Berapa lama lagi Tuhan? Waduh, kebayang gak? Lama banget ya. Pandanglah kiranya. Pandang aja, mengharapkan dipandang. Mengharapkan didengarkan. Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Saudara-saudara, pemazmur mengalami rasa khawatir dalam waktu yang panjang. Mengalami kesedihan hati sepanjang hari. Kebayang gak ya? Sepanjang hari. Aduh, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Waduh, diketawain. Oh, kebayang Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan kita, di dalam kegagalan kita, orang mentertawakan kita, orang mengejek kita, orang menghina kita. Seperti apalagi pergumulan, sakit hati. Orang mensyukuri persoalan yang kita alami. Syukur lu kamu. Rasain lo. Di mana Tuhanmu? Waduh. Apalagi yang menyampaikan kalimat itu bukan orang yang percaya Tuhan, Bapak Ibu. Coba. Pendek kata, situasi ini dapat kita simpulkan dalam sebuah kalimat bahwa Tuhanku itu gak bisa dimengerti. Aku gak bisa mengerti deh maumu Tuhan. Aku gak bisa mengerti maksudmu Tuhan. Oleh sebab itu satu hal yang harus kita pahami ketika kita berada dalam titik seperti ini. Titik di mana kita gak ngerti, kita gak mendapatkan jawaban, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengerti, kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan itu memang adalah pribadi yang tidak selalu dapat kita mengerti. Ini menenangkan kita. Tuhan itu adalah pribadi yang tidak selalu dapat kita mengerti. Iya ya. Kalau dia Tuhan yang selalu dapat aku mengerti, ya dia sama kayak saya dong. Gitu ya. Wah, dia bukan Tuhan dong. Selalu aja aku mengerti. Selalu saja bisa dimengerti. Bahkan ditebak. Nanti aku udah tahu nih Tuhan nih abis ini berbuat apa nih. Saudara, terkadang saja kita gak bisa nebak ya akhir daripada sebuah film ya. Sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah novel, sebuah lagu gitu kan. Bayangkan Tuhan. Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jelas sekali Rasul Paulus berkata bahwa begitu dalam kekayaan hikmat, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini Tuhan. Tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti. Kita harus sadar bahwa dia Allah. Fakta yang sebenarnya adalah Allah sangat mengerti kita. Allah sangat tahu kita, apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita katakan dan lakukan.
apa yang ada dalam hati yang tersembunyi ini, yang bahkan orang di samping kita tidak tahu, istri, suami, orang tua, anak kita tidak tahu, Tuhan tahu. Wajar Bapak Ibu, Dia Tuhan. Namun seringkali kita kecewa dengan Tuhan, mengapa? Karena kita mau tahu tentang Tuhan. Kita ingin mendapatkan sebuah jawaban yang kita pikirkan tentang Tuhan. Cara Tuhan bertindak, cara Tuhan melakukan sesuatu, cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita itu pengen kita tahu gitu loh. Kapan waktunya kita tahu. Kita pengen tahu kapan waktunya. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Nah, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan kepada kita, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Saudara-saudara ya, siapa kita menasehati Tuhan. Tuhan jangan lama-lama. Tuhan segera jawab aku. Tuhan, pokoknya aku bergumul ini oke, aku terima. Tetapi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, oke, 7 bulan nggak bisa. Artinya kita menyuruh Tuhan melakukan apa yang menjadi kemauan kita dan kita menasehati Tuhan. Saat kita nggak mengerti tentang Tuhan, kita kecewa. Nah, pemahaman ini harus kita bangun dalam diri kita sehingga kita sadar bahwa Tuhan itu tidak selamanya harus kita mengerti atau tidak selamanya dapat kita mengerti. Tapi fakta tentang Allah yang berkuasa itu menghibur saya. Karena meskipun saya tidak bisa mengerti Dia, tetapi Dia sangat mengerti saya. Itu lebih dari cukup menurut saya. Dan puji Tuhan jika Tuhan membukakan apa yang Ia lakukan. Tuhan mengungkapkan kepada kita apa yang menjadi rencananya melalui firman Tuhan yang kita baca. Melalui perenungan firman Tuhan setiap hari disingkapkanlah kehendaknya dalam kehidupan kita. Oh ini toh maksudnya, oh ini tujuannya. Oh iya aku mengerti. Puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak ataupun belum sampai hari ini, kesadaran bahwa Allah tidak selamanya harus dapat dimengerti akan menolong kita. Karena Dia Allah dan biarlah Dialah yang mengerti kehidupan kita. Seutuhnya, setotal-totalnya Ia mengerti kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang ingin mengerti Tuhan, berarti dia akan tahu segala sesuatu, bukan? Anda bayangkan Anda bisa mengerti kehidupan Anda selama 50 tahun ke depan. Kan Anda pengen mengerti apa yang Tuhan mengerti tentang hidup kita. Seandainya hidup kita sampai 80 tahun, dan sekarang mungkin hidup kita 40 tahun, atau katakanlah 50 tahun, berarti kita tahu 30 tahun sisa hidup kita ke depan, apa yang terjadi secara detail. Loh kan kita pengen mengerti. Lalu ketika Tuhan izinkan kita mengerti semuanya, 30 tahun yang akan datang itu Tuhan bukakan kepada kita secara detail. Hari demi hari, menit demi menit. Saya kok gak yakin kita bisa hidup lebih lega. Saya kok gak yakin bahwa kita lebih semarak dalam hidup dan bersemangat dalam hidup ketimbang atau dibandingkan dengan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok atau tahun depan. Betapa mengerikannya Anda tahu semua 30 tahun yang akan datang. Serem. Wah, aduh, Anda tahu bahwa Anda akan mengalami kecelakaan misalnya. Saudara ya, dibukakan semuanya. Akan mengalami kebangkrutan. Anak Anda bermasalah. Aduh, saudara, kota Anda akan dibom. Tetangga Anda rumahnya terbakar. Dan Anda ikut terbakar. Rumahnya ikut terbakar. Dan celaka kita ikut terbakar. 75% kulit kita ikut terbakar. Aduh, kebayang gak? Tapi kita yang minta kan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tahu semuanya. Aduh, kita gak mampu untuk melanjutkan hidup. Terlalu berat Tuhan, aku gak sanggup. Lawong hidup sebulan saja kalau kita tahu semua apa yang terjadi sebulan ke depan kita gak sanggup. Apalagi 30 tahun ke depan. Jadi jangan saudara ya,
meminta kita memiliki pikiran tentang Tuhan, bahkan cara berpikir Tuhan kita tahu semuanya. Aduh, nggak deh. Jadi di sanalah kita terus berharap dan bergantung kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu tentang kita luar dalam. Sebelum sesudah semuanya Ia tahu. Tenang hati kita. Seharusnya begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami pengalaman yang sulit, bahkan sampai pada sebuah titik nadir di mana kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang harus kita berbuat dan kita tidak tahu apa maksud Tuhan, mengertilah bahwa itu semua terjadi saat rencana manusia, rencana saya dan rencana Anda, rencana kita semua itu berbeda dengan rancangan Tuhan, berbeda. Jadi ketika rancangan kita itu berbeda dengan rancangan Tuhan, gak ketemu. Terjadi yang namanya konflik di sana, terjadi konflik. Lalu kita menyangka Tuhan berlaku gak adil dalam hidup kita. Tuhan itu berlaku curang dalam hidup kita. Tuhan itu tega-teganya buat kita. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 jelas sekali bukan? Mengatakan kepada kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalan-jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, dengan memahami bahwa rancangan kita itu tidak sama dengan rancangan Tuhan, atau rancangan Tuhan di dalam kekekalannya itu terkadang bahkan terlalu sering berbeda dengan rancangan kita. Kita punya rencana, kita punya rancangan tentang kehidupan yang di atas kertas ketika dicatat itu udah clear, udah bagus. Rencana strategisnya semua udah bagus. Ketika kita mengikuti langkah-langkah dari catatan yang kita buat, rencana kita A, B, C, D, semuanya udah sesuai. Maka pasti berhasil. Ini kan rencana kita, rencana manusia. Yang harus diuji melewati waktu, peristiwa, situasi, suasana, keadaan dunia ini. Makanya memang terkadang kita melihat pelatih sepak bola itu sudah punya rencana. Penyerangannya, formasinya sudah ada 4-4-2 misalnya. 4-3-4 itu formasinya. Lalu penyerangan mengandalkan wing kiri, wing kanan. Atau menyerang dari lapangan tengah. Ada playmaker di sana. Udah bagus. Tetapi ketika ia bertemu dengan kesebelasan yang punya rancangan dan strategi bermain yang berbeda. Maka situasi di lapangan itu bisa berubah. Di atas kertas, klub sepak bola ini sudah menang dengan strateginya. Apalagi mereka mengetahui lawannya yang kurang baik dan tidak dalam kondisi yang fit atau tidak dalam kondisi yang prima, pasti menang. Tetapi situasi di lapangan rumput itu berbeda Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kita. Semakin banyak rencana kita, semakin sempurna rencana kita. Yang kita bangun dan kita menyandarkan diri dalam rencana kita, maka akan semakin sakit ketika kita terjatuh karena gagal. Semua rencana kita tidak tercapai, kita akan kecewa, terjatuh. Namun saya bukan berarti mengatakan Anda tidak harus berencana, punya rencana. Namun sadarlah bahwa rencana kita itu belum tentu Bapak Ibu sesuai dengan rencana Tuhan. Belum tentu. Saudara, seorang ibu berencana bepergian ke sebuah kota. Dia mengajak keluarganya untuk pergi berlibur. Saudara, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Perjalanannya sudah dipersiapkan dengan baik. Namun ketika hari hanya tiba, suaminya sakit. Suami yang harus mengendarai mobil, mereka akan melakukan traveling, saudara, melewati 4 kota. Suaminya sakit dan harus beristirahat selama 1 minggu. Istrinya udah buat jadwal perjalanan. Namun suaminya sakit seminggu, saudara. Istrinya ngomel-ngomel, aduh gimana sih, catatannya udah bagus, semua sudah saya booking.
Hotel sudah saya booking di 4 kota itu sesuai dengan schedule yang sudah dibuat. Di atas kertas. Namun suaminya sakit seminggu, tunda. Kesel ya? Kesel juga. Pasti dong. Urusan bertambah ribet. Harus menunda, meng-cancel hotel-hotel yang sudah dibook. Membatalkan, mungkin refundnya nggak sampai 100%. Ada kerugian mungkin dari segi materi di sana. Ada. Tapi ada semua pelajaran yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga semakin hari kita semakin berhati-hati ketika merencanakan sesuatu. Ya Tuhan, teguhkan langkahku. Aku mau buat ini, boleh nggak ya? Aku mau buat ini, bagus nggak ya? Agar kita nggak kecewa. Karena nanti kita kecewa dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa gagal Tuhan? Kenapa gagal Tuhan? Padahal itu rencana kita yang kita paksakan. Kita paksakan. Yang akhirnya terjadi adalah apa? Kita dirugikan. Kita dirugikan. Dan kita kecewa kepada Tuhan. Saudara, acap kali, bahkan sering kali terjadi rancangan kita itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Kalau rencana kita itu gagal, pikirlah matang-matang bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam hidup kita. Tuhan sayang pada kita. Tuhan sayang agar kita tidak terperosok, kita tidak terjerembab, masuk jauh sampai kedalaman yang akan melukai kita, menghancurkan hidup kita. Tuhan itu baik. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Tapi saya sangat percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, sabarlah. Kuatlah dalam menghadapi pergumulan kita hari ini. Bapak Ibu yang terakhir, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi peristiwa titik nadir, keadaan di mana kita tidak mendapatkan pengertian dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Semuanya serba salah, serba lama, awet kata orang ya kan? Mengertilah bahwa manusia memang tidak terbiasa dengan sesuatu yang baru. Kita tuh ya gak terbiasa dengan sesuatu yang baru, gak terbiasa. Kalau situasi sudah terbiasa seperti yang kita jalani hari-hari ini, ketika COVID datang semuanya kan berubah, betul gak? Semuanya berubah. Cara kerja kita berubah, cara kebaktian kita berubah, cara kita berhadapan dengan orang lain berubah, cara kita berinvestasi berubah, cara kita melakukan banyak hal, belajar di sekolah itu pun berubah. Semuanya serba berubah. Ada orang yang bilang ada yang lebih gampang, lebih ringan, tapi ada yang bilang lebih susah mendatangkan kerjaan yang baru. Contoh, ibu-ibu di rumah, anak-anak sekolah online, ibu-ibu harus menjadi guru. Guru mama, mama guru, bukan ibu guru, mami guru. Orang tua jadi bertambah kerjaan ya kan? Tapi dia lupa meskipun dia bertambah kerjaan, justru di dalam momen seperti itu dia bertambah dekat dengan anaknya. Mula-mulanya gak biasa, aku harus ngajar anakku. Tapi ada sesuatu berkat di balik itu. Dia bertambah dekat dengan anaknya. Cara beribadah gak biasa. Sehingga orang bilang kapan ya ibadah konvensional lagi. Kapanlah ibadah offline itu dibuka. Aku rasanya gak bisa menikmati Tuhan kalau ibadah online melulu. Saudara, Tuhan izinkan. Karena mungkin ada banyak orang Kristen yang melihat kebaktian itu sebagai sebuah alat terapi. Maksudnya apa? Terapi kejiwaan. Aduh saudara, mendengar firman Tuhan itu bagus, tapi terapi. Dia berpikir, dia senang dengan ilmu, dia senang dengan cara khotbahnya. Terapi, menyenangkan mental. Ada yang terapi emosional, gak salah, tetapi menjadikan itu sebagai tujuan. Dia bernyanyi, bisa menangis, plong rasanya. Gak salah Bapak Ibu. Salahnya ketika kita bergantung kepada ibadah itu menjadikan dia terapi. Hanya stop di gereja, hanya stop di kebaktian. Kita nangis-nangis, kita senang, kita suka cita, tepuk tangan, lompat-lompat. Tapi setelah keluar itu semua tidak pernah kita lakukan dan tidak pernah kita praktekkan. Karena gereja dan ibadah itu tujuan, terapeutik namanya.
menerapi kita. Oh, aku senang dengan pembicaranya yang bagus. Betul, bagus pembicaranya, itu penting. Kita udah bagus banget, kita sudah berada di track yang benar ketika kita membutuhkan pengkhotbah yang bagus. Tapi masalahnya cuma sampai didengar khotbah aja yang bagus. Gue dapat banget khotbah hari ini. Bagus. Itu aja. Sampai di situ. Sampai di situ, sampai keluar pagar gereja, sampai keluar gedung gereja, itu nggak pernah dipraktekkan. Itu namanya dimensi terapi. Jadi kita hanya menjadikan ibadah itu terapi. Aduh, suasana dapet ya, suaranya naik, ngangkat suasananya. Kita bisa bersekutu dengan orang di samping kiri kanan. Tapi setelah pulang, nggak ada yang bisa kita praktekkan dan kita nggak mau praktek. Kenapa? Kebaktian hanya menjadi tujuannya di kebaktian itu. Puji-pujiannya meresap ke dalam hati, nggak salah. Khotbahnya meresap ke dalam pikiran, nggak salah. Semuanya meresap, semuanya mendapatkan berkat dan kita berkata, haleluya, aku diberkati hari ini oleh seluruh kebaktian, sempurna sekali kebaktiannya. Tapi setelah kita pulang, hati kita masih sama. Pikiran-pikiran kita masih sama, semua masih sama. Itu namanya kebaktian terapeutik. Kebaktian digunakan sebagai alat terapi. Tuhan izinkan suasana yang tidak biasa, kita nggak terbiasa. Jadi batu uji bukan? Apakah Tuhan yang kita rindukan? Sehingga meskipun kebaktian online, kita tetap bersemangat, kita tetap antusias. Tuhan izinkan situasi yang tidak biasa ini. Saudara, Kejadian 29 ayat 26 berkata kepada kita, kisah tentang Laban dan Yakub. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ketika itu Yakub akan menikahi Rahel. Namun Rahel itu adiknya Lea. Budaya dan kebiasaan di daerah Laban adalah menikahkan yang tua dulu, anak pertama dulu, yang sulung dulu. Kalau ada adik yang menikah dulu itu nggak biasa gitu loh. Jadi manusia memang cenderung sulit menerima kenyataan yang baru, kejadian yang baru dan kebiasaan yang baru. Sehingga Tuhan disalahkan. Dan memang dunia ini harus berubah. Dunia ini harus berubah ketika era COVID-19 tiba, kita harus berubah dalam hidup ini. Semua cara-cara harus berubah. Dan kita harus tahu bahwa memang aku seringkali gak terbiasa, susah. Saudara, bagaimana cara kita untuk menjalani hidup yang sulit dan tidak mudah hari ini? Contoh sederhana, masak yang banyak kuah-kuah itu sehat. Selain sehat, tidak mahal. Alat air panas untuk mandi, saya cabut. Udah dicabut, gak dicolok lagi. Kenapa? Karena alat pemanas air panas untuk mandi itu, walaupun kita tidak pakai dan terus dicolok, itu menyedot listrik yang cukup tinggi. Nah itu, karena ini gak biasa. Saya gak bilang begini, gak apa-apa, aduh gimana sih, ini era COVID-19, harus tetap sama. Beda. Era COVID-19 di mana semuanya minim, pola hidup kita pun harus berubah. Tidak boleh sama seperti dulu lagi, ya kan? Ya dong, efisiensi gitu loh kata orang sekarang. Cabut mesin air panas untuk mandi, masak yang kuah-kuah, lampu tidak boleh hidup sembarangan, sabun diganti, odol diganti, kan begitu kira-kira kan ya. Anda bayangkan kalau orang gak biasa, saya terbiasa pakai sampo yang harga 200.000. Kalau sekarang gak bisa pakai yang 50.000. Waduh. Gimana Bapak Ibu Saudara? Kita harus membiasakan diri. Kalau enggak Tuhan gimana sih Tuhan? Kok suasana sekarang berubah? Aku enggak bisa pakai sampo yang 200.000 lagi. Gimana Tuhan? Aku enggak bisa pakai sampo yang 100.000 lagi Tuhan. Aku enggak sanggup pakai sabun yang harga 10.000. Tuhan disalahin. Dia tidak tahu hidup di dunia ini memang selalu berubah. Dan terkadang perubahan itu terjadi secara mendadak. Tiba-tiba. Bapak Ibu, kita udah punya 3 resep menjalani hidup ini. Ketika suasana di dalam hidup kita mencapai garis terendah, titik nadir, kesulitan hidup. Ingat yang pertama, Tuhan itu memang tidak harus selalu bisa dimengerti. Yang kedua, karena memang rancangan kita seringkali berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, karena memang kita itu ya gak terbiasa dengan hal-hal yang baru.
Dengan mengetahui 3 hal ini, kita boleh bersemangat kembali. Kita bersemangat kembali dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu ya. Percayalah bahwa situasi akan berjalan normal. New normal. New normal. Mari kita biasakan diri untuk beradaptasi dengan segala keadaan. Orang Kristen, orang beriman harus bisa beradaptasi dengan segala keadaan. Keadaan baik atau tidak baik. Kita siap memberitakan firman Tuhan. Keadaan lancar atau tidak lancar, kita siap memuji Tuhan. Keadaan online atau offline, kita siap menikmati Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Keadaan pendapatan banyak atau pendapatan sedikit, hidup kita harus tetap bergerak. Kita menyesuaikan diri. Bisa menyesuaikan diri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang paling indah dalam hidup kita, yang terindah dalam hidup kita, yang memaknai seluruh hidup kita adalah relasi kita dengan Tuhan Yesus. Semua relasi kita dengan kehidupan kita itu hanya pernak-pernik, aksesoris saja. Kiranya Tuhan menolong kita